wasabina firqatan, 71 golongan. Jadi Yahudi 71 golongan. Kemudian kata Nabi, dari 71 golongan Yahudi itu adalah fawahidatun fil jannah. Fawahidatun fil jannah. Satu di jannah. Kemudian sisanya wasapuna dan yang 70 innari di neraka. Satu di jannah, 70 di neraka. Ini Yahudi. Siapa Yahudi? Berarti umatnya Nabi Musa. Kemudian sabda Nabi, wasarafat, dan pecah juga an-nasara Nasrani ala sintaini wa sab'ina firqatan. Nasrani pecah 72 firqatan golongan. Kemudian Fa'ida wasabuna firnar ya Fa'ida wasabuna firnar, yang 71 masuk neraka, bahwa kidatun fil jannah, sementara yang satu di. Jadi redaksi pertama adalah ini baru ini. Redaksi yang kedua, yang mana dulu baru. Yang perlu digarisbawahi di sini, latar palikuna. Ini nanti diperhatikan dalam kalimatnya, latar palikuna. Latas haribuna. Latas haribuna pasti bakal pecah umati. Berarti umat Islam, umat Nabi. Berapa pecahnya? Ala salasin wa sab'ina firqatan. Berarti umat Islam pecah berapa? 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu di surga. Wasintani wasabuna finnari, dan yang 72 adalah neraka. Kemudian dikatakan atau Nabi ditanya, kira manhum, siapa yang wahidatun fil jannah tadi? Olah al-jamaah. Satu yang di jannah itu adalah al-jamaah. Mata kuliah kita ahlu as-sunnah wal jamaah. Ini yang al-jamaah tadi. Maka untuk memulai hadis ini harus punya dasar hadis. Dan untuk memulai mata kuliah ini berarti harus punya dasar hadis ini yang harus dikuasai terus. Jadi saya ulang. An-Aufi bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktarafatil yahudu ala ida wa sab'ina firqatan. Fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Wa tarakatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan. Fa'ida
wasabuna finar bahwa kidatun fil jannah. Kemudian sampai pentingnya apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, walladzi nafsi, dan demi jiwa nafsi Muhammadin, jiwa Sayyid Muhammad biyadihi, akan pada kuasanya Allah. Ini biasanya Nabi kalau menyampaikan sesuatu yang penting, biasanya ada bahasa walladzi nafsi Muhammadin atau walladzi nafsu Muhammadin, walladzi nafsu Muhammadin. Biasanya dibaca walladzi nafsi Muhammadin. Ini saking pentingnya apa yang akan disampaikan. Pakai bahasa walladzi nafsi Muhammadin. Tidak, kalau di akhirnya mau kosak. Tapi kalau di walladzi pakai wawunya wawu atau berarti walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Di mana jiwa Nabi Muhammad itu ada di kekuasaannya alladzi. Lalu kata Nabi latah tarikun. Di sini nanti yang jadi pegangan guru PAI harus menggunakan atau harus memperhatikan kata-kata Nabi latah tarikuna umat. Apa artinya? Latah tarikuna. Di sini ada lam taukid, di sini ada nun taukid sakila atau lam kosak ini nun taukid sakila. Nun taukid sakila. Pakainya tasdid. Latah tarikuna, pasti akan terjadi. Benar-benar pasti akan terjadi. Benar-benar. Pakai menggunakan fi'il mudhari berarti sedang atau akan. Sebab kalau fi'il madhi berarti kalau fi'il madhi berarti telah. Di sini pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari mempunyai dua zaman. Zaman hal dan zaman istiqbal. Jadi bakal begitu. Pasti akan pecah benar umat. Bisa saat itu, bisa yang akan. Tapi karena bacanya sekarang berarti pakainya akan datang. Jangan istiqbal. Apakah sekarang sudah menjadi pecah sebanyak 73? Tapi untuk membahas banyak 73, sekali lagi harus hafal hadis ini. Kebetulan materinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu? Maka dasarnya harus ini. Kalau tidak membaca hadis ini, nanti terjebak terhadap masalah-masalah yang berarti 72 yang ini neraka. Yang surga 1. Kalau tidak membaca hadis ini, nanti mengklaim bahwa dirinya adalah ini al-jamaah. Al-jamaah ahli sunnah wal jamaah. Dalam hadis lain adalah ma'alaihi wa ashabi, sehingga dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kata kuncinya ada di sini nanti. Sebagai guru PAI, kata kuncinya di sini. Apa? Melihat hadis ini berarti pertama adalah bahwa umat Yahudi pecahnya berapa? 71. Ala ihda wa sab'ina. Ala ihda wa sab'ina 71. Dijelaskan 71 itu satu di jannah. Yang lainnya sisanya 70. Sehingga biasanya penerus umat yang ini generasi Yahudi itu rata-rata suka membunuh nabinya. Suka membunuh. Siapa nabi yang pernah dibunuh? Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Nabi Isa. Supaya ini membunuh nabinya. Nabinya dibunuh.
Nah ini sampai sekarang paling rajin, sampai umat Islam terjebak. Orang Yahudi ngaku masuk di kelompoknya umat Islam, justru memprovokasi, akhirnya umat Islam perang karena maksudnya umat Yahudi. Tapi sekali saya garis bawahi, dalam membahas Ahlussunnah wal Jamaah harus sekali lagi paham terhadap hadis ini. Setelah paham terhadap hadis ini, baru berpegangan dengan kata-kata Nabi atau sabda Nabi, latah tarikuna umat. Sekarang kalau melihat dohir ayat, atau apa yang tampak, apa yang bisa dipahami dari hadis ini, berarti 72 neraka, yang 1 surga. Berarti karena di neraka, bagaimana? Ya di neraka. Berarti yang selamat cuma 1. Saya mau ambil contoh saja, contoh 1 aja kecil. Kata paham satu golongan namanya Mu'tazilah. Orang Islam rajin sholat, tapi dia itu berdosa besar atau berdosa. Rajin sholat, rajin dosa. Untuk di sini biasanya banyak. Rajin ibadah, rajin dosa juga. Maka orang ini tidak di surga, tidak di neraka. Di mana? Menempati di antara surga dan neraka. Pertanyaannya, apakah ada tempat antara surga dan neraka? Ini contoh yang paling gampang. Satu lagi, Sampo Daria, orang Islam yang berbuat dosa besar, kafir. Walaupun rajin sholat, tapi berbuat apa? Karena dia orang Islam, sementara dia berbuat dosa besar, maka dia itu kafir. Maka orang Islam ini, walaupun dia juga orang Islam, maka orang ini boleh dan harus. Siapa orang Islam yang dosa besar itu? Menurut bab ini adalah orang yang dosa besar yang tidak sependapat dengan pendapat. Ini contoh yang paling gampang. Jadi sekali lagi, ada orang Islam rajin ibadah, kemudian juga berbuat dosa, maka orang itu tidak di surga, tidak di neraka. Yang satu lagi, orang Islam rajin ibadahnya, tapi berbuat dosa, maka orang itu dikatakan kafir. Memang kalau dilihat dalilnya ada. Contoh yang paling gampang, orang Islam, contoh yang paling gampang, tahu subuh itu jam 5 pagi, bangunnya jam 8. Kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat 1 kali kafir. Sehingga orang yang berpendapat ini ya ada dasarnya. Disitulah maka kemudian benar kata Nabi, 73 yang selamat 1, yang benar 72, yang selamat 1, yang ke neraka 72. Coba orang lain dikatakan kafir karena gak sependapat dengan pendapatnya. Satu lagi, ada tempat di antara surga dan gimana? Tetapi sekali lagi yang jelas, Nabi sudah mengatakan bahwa umat Islam ini atau umatnya Nabi itu pecah 73. Satu, yang satu lagi 73 dan 72 ke. Nah, bagi yang al-jannah, yang berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah, nah, ada contoh umpama ini. Benar memang orang yang sholat, benar memang Nabi itu mengatakan kalau orang yang meninggalkan 1 kali sholat dikatakan kafir.
Hadisnya ada. Di sini nggak tahu, saya itu kan. Nanti satu pemahaman yang harus sudah berjamaah yang jana ini. Sholat subuh jam 5, ternyata jam 8 baru bangun. Terus gimana sholat subuh? Bagi yang gak Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ya sudah, ibarat sekolah dari jam 7 sampai jam 1. Berarti di jam 1 pulang. Ada anak malam begadang, bangun-bangun jam 1 siang. Jam 2 ke sekolah. Mau kemana? Ke sekolah. Terus gimana? Jawabannya, sekolahnya sudah diabsen nggak kira-kira itu? Al-Falah sama, sholat subuh jam 5. Datang-datang jam 8 mau sholat subuh. Al-Falah apa itu? Kata Nabi yang nggak sholat 1 kali kan? Ternyata kita lihat yang paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata Nabi juga pernah kesiangan. Apa? Nabi juga pernah. Di saat Nabi perang Khandaq membuat parit sehingga kecapean, gampangnya jam 2 malam, semuanya pengen istirahat, seluruh sahabat siap untuk istirahat, Nabi juga pengen istirahat, tapi Nabi ngomong ke Bilal dulu, Bilal, kamu mau tidur, kamu gak boleh tidur. Siap Nabi, begitu nanti subuh ada bangunin dan seterusnya. Singkatnya, sahabat pada tidur, Nabi juga tidur, Bilal namanya juga manusia, walaupun duduk gak bisa diajak kompromi. Singkatnya, Nabi kakinya terasa panas kena sinar matahari, bangun. Begitu bangun, semuanya tertidur. Langsung Bilal yang dibangun. Bilal, ya tadi Bilal. Bukan kamu tadi disuruh bangunin. Tapi juga Bilal juga manusia nanti. Akhirnya bangun, Bilal ada dan berjamaah. Kira-kira kalau kaki terasa panas jam berapa itu? Bisa jam 8 ya, bisa jam setengah 7. Tapi ini di Saudi ini. Kalau di kita jam 7 mungkin juga terasa panas. Kalau jam 7 di Saudi ya lumayan hangat. Katakanlah jam 7. Yang jelas jam 5-nya sudah. Ketika itu langsung Nabi bangunin sahabat Bilal, sahabat semuanya dibangunin, wudu, adzan subuh, sholat subuh. Berarti sholat subuhnya sudah diabsen atau lewat? Lewat. Kalau menggunakan teori sekolah ya sudah lewat. Tapi ternyata Nabi pernah melakukan sholat. Tapi walaupun ini ada dalilnya, tidak boleh dijadikan dasar. Nabi siang pernah, berarti sama siang terus. Ya. Sebab ada dalil Nabi, hadis Nabi yang oleh para ulama dan sahabat tidak pernah dilakukan. Ya, kalau ada orang mengatakan, wah saya mah selalu mengikuti sunnah Nabi. Tapi ada sunnah Nabi, sunnah Nabi. Jadi sunnah itu ada di antaranya apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi namanya sunnah. Tetapi ada yang dikatakan oleh Nabi tidak pernah dilakukan, baik oleh sahabat maupun oleh ulama-ulama dahulu, atau dijadikan dasar hukum juga nggak pernah. Sampai sekarang, kalau kalian ingin melakukan sunnah itu ya silahkan. Sunnah Nabi. Apa itu? Sunnah Nabi, apa yang dikatakan? Yang dikatakan oleh Nabi adalah apabila ada orang sholat, kemudian orang itu lewat di depan orang yang lagi sholat, maka orang yang lewat itu boleh dibunuh. Silakan, sunnah Nabi mau dilakukan. Ya. Jadi kalau
ingin selalu melakukan sunat, sekali lagi silakan aja suruh jalan-jalan ke Masjid Istiqlal atau ke Masjid Nabawi yang banyak orang lewat itu. Pukul lagi sholat, kepalanya dilewatin aja. Dulu masih zaman belum ada corona, saya melihat sendiri itu di orang-orang di sini mah, di sini Bapak Ka'bah, di situ Ka'bah habis sholat maka sholat di sini ada Ka'bah. Setelah sholatnya sholat. Dan di sini banyak yang sholat, mau laki mau perempuan tuh sholat. Sehingga saat itu ada perempuan yang lagi sholat, yang laki yang melewatinya kepalanya mana pun yang lewat. Yang paling lucu saya lihat sendiri itu ada yang ibu-ibu dari Nigeria yang tinggi gitu. Kemudian ada yang dari Bangladesh lewat, yang sholat laki-laki perempuan, gitu kan? Bukan, yang sholat laki-laki Bangladesh agak kecil-kecil, yang lewat orang Nigeria gitu. Begitu lagi sujud, perempuan lewat pas kemana? Begitu berdiri dari sujud, pecinya nempel di jalan ke sono. Terkait sama apanya? Ke bawah itu, ayo peci dari gambarnya kita. Dia sama temennya. Yang melanggarin yang dikira orang tinggi ngerasa dianya. Padahal tuh naik ke bawah di sininya itu perempuan yang bawah. Singkatnya adalah kalau hadis Nabi ini diberlakukan, berapa ribu orang yang dibunuh gara-gara lewat di depan orang sholat, jangankan di depan malah di atasnya orang yang sholat. Jadi hadis Nabi mengatakan siapa yang lagi sholat, kemudian ada yang lewat, halal ini. Silakan kalau mau melakukan kesunahan. Mau? Itu sunah Nabi ini dalilnya. Silakan. Mau membunuh. Tapi dari sahabat, tabiin, ulama semuanya nggak pernah ada yang melakukan sunnah. Termasuk sunnah itu berarti yang dilakukan oleh Nabi. Kalau ini yang diucapkan, karena yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu di sini 9. Mau sunnah Nabi sini 9 itu nggak boleh. Berapa isinya? 9. Terus sunnah isinya berapa? 9. Nggak berlaku itu. Oh, sunnah Nabi isinya 9. Nggak boleh. Berarti walaupun itu sunnah Nabi, tempatnya tidak boleh berlaku. Sehingga nanti kita bahas lagi. Jadi singkatnya adalah dari hadis ini saya ulang, sebagai pegangan berarti benar umat Nabi itu pecah 73. Yang satu selamat ke jannah, yang 72 ke neraka. Sekarang persoalannya, bagi yang paham terhadap hadis ini, bagi yang nggak paham hadis ini, ya tadi itu sholatnya absen, kafir. Kafir itu ada dibunuh. Ada kan? Yang paling kelihatan sekali di kita ini orang yang lagi ziarah musyrik. Nah musyrik itu kan mensekutukan Tuhan. Berarti dia apa? Kafir. Banyak orang begitu dia lagi la ilaha illallah, kafir itu kafir. Maka nanti ada pendapat yang mengatakan la ilaha illallah 100 kali wajib dibunuh. Sekali lagi ada yang membaca la ilaha illallah 100 kali 1000 kali wajib dibunuh. Siapa yang membunuh orang Islam? Yang dibunuh siapa? Orang Islam. Di sini benar bahwa terjadinya perpecahan 73 itu benar, yang selamat hanya 1, yang 72. Berarti kalau melihat hadis ini, pengen yang mana? Gak usah ditanya, pasti pengennya. Tetapi anehnya nanti dari hadis ini namanya golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang satu ini. Tapi semuanya mengklaim, mengaku bahwa dirinya semuanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal untuk bisa Ahlussunnah wal Jamaah itu dia harus tahu siapa Ahlussunnah, siapa al-Jamaah. Nah, kemudian dari Ahlussunnah wal Jamaah kaitannya dengan hadis ini berarti harus memaknai. Perhatikan teman.
latah paripurna umat. Apa tadi artinya? Pasti akan pecah benar umatku sebanyak 70. Perhatikan. Walaupun Nabi mengatakan umatnya itu pecah 73, kemudian yang selamat satu yang ke surga, yang 73 ke neraka. Kata kuncinya apa? Yang 17 ke neraka. Kata kuncinya adalah walaupun 73 itu, walaupun 72 itu yang ke neraka, kalau yang satu otomatis pasti. Tetapi oleh Nabi disebut apa? Jadi 73 itu, walaupun yang selamat satu, yang 72 adalah neraka, tetap 73 disebut umat. Maka yang Ahlussunnah wal Jamaah yang benar tidak pernah mengatakan selama itulah ilah, tidak mau mengatakan, tidak mau mengatakan musyrik dan seterusnya. Karena Nabi sendiri mengatakan latah paripurna umati. Berarti yang 73 yang selamat satu itu 72 yang sekalipun masuk neraka oleh Nabi disebut Pak ini pemahaman yang sangat berat. Sementara yang nggak Ahlussunnah wal Jamaah atau mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sangat mudah mengatakan orang lain adalah musyrik, murtad. Wong Nabi sendiri jelas-jelas yang 72 masuk neraka itu oleh Nabi disebut. Ini pelajaran mahal, adanya di kelas ini saja. Pelajaran mahal. Sehingga nanti sebagai guru PAI, apabila ada dan memang kebetulan Anda posisinya di sini menemukan yang 72, kalau mengatakan kafir berarti mengeluarkan yang 72 dari umat Nabi. Dan nggak boleh. Wong Nabi saja mengatakan itu umatnya, sekalipun masuk neraka. Sehingga jangan sekali-kali memudahkan kata-kata ini, apalagi membunuh. Coba kalian lihat sendiri. Kalau kalian sekarang main ke Suriah, Ramadan, Budi, Al-Budi, lagi ngaji, dibom. Siapa yang ngebom? Orang Islam. Ya ini. Karena bukan golongannya berarti guru PAI nanti nggak boleh pahamnya di sini. Di sini adalah pentingnya memahami Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kata kuncinya apa? Masih syahadat, masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih menanti haji. Menanti haji. Sebab sekarang ini kalau mendaftar, bandinglah harus menunggu 21 tahun. Mendaftar menunggu 21 tahun. Kalau sekarang umurnya itu 20, berarti 41. Nanti kalau nggak ditunda sekarang, ditunda sudah 2 kali tundaan. 2 kali tundaan itu sudah ada aturan bahwa jamaah yang umurnya lebih dari 45 jangan berangkat haji. Berarti yang sekarang ini dibutuhkan bagi yang 45 ke bawah. Sehingga nanti kalau kalian sekarang daftar begitu umur 45 ada aturan semacam itu ya gaji tunda. Kalau di Malaysia itu nunggunya 100 tahun. Sekali daftar nunggu berapa? Kira-kira ada yang punya lebih 100 tahun punya haji? Maka haji itu benar-benar berat. Benar-benar kenyataan berat. Kenapa harus dibatasi? Sebab masjidnya muatnya segitu, tempat wukuf juga cuma segitu. Tempat wukuf itu muatnya sekitar 3 juta. Jadi coba yang wukuf 10 juta gitu. Gampangnya tempat wukuf itu sealun-alun Kenes, muatnya 3 juta, terus diisi 6 juta. Yang 3 juta wukufnya di mana? Malu, dia nggak sah. Yang boleh wukuf itu ada di alun-alun di Eropa.
sehingga berat. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya sebetulnya kekuatan ada di sini. Apa? Dua itu berarti apa? Ini kan bukan masalah kapan berangkatnya, bukan masalah kapan daftarnya, bukan masalah nunggu waktu berangkatnya, bukan masalah punya uang atau tidak punya uang. Yang jelas, tentunya kekuatannya sebenarnya kalau menurut saya, kalau kuat apa? Ininya entah dengan cara apa. Kalau kuat-kuatnya itu baru buka udah di depan kan? Buka udah di depan, bisa? Ayo bisa. Kalau ingin banget. Jadi balik lagi. Dengan memahami hadis ini, paham betul bahwa Nabi sudah mengatakan 73 pecahnya umat Nabi. Makanya umat Nabi bukan orang Islam, bukan, tapi umat Nabi. Indahnya di sini. Dari 73 ternyata yang terjangan satu, yang ke neraka itu. Nabi harus mengingat, Nabi tidak membedakan antara yang 71 dengan yang 72 dengan 72 dan 73 tetap disebut sehingga nanti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Islam yang rajin rajin juga, tapi rajin juga, maka model kayak gini masuk neraka. Baru masuk. Sehingga ketika Nabi mengatakan semacam itu, ada sahabat yang rajin ibadahnya. Dia puasa rajin, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin semuanya. Dia katakan, apakah yang ke neraka dulu kemudian ke surga itu saya Nabi? Orang yang rajin ini saja ngomongnya. Sebab paham Ahlussunnah wal Jamaah, bagi yang masih ini ke neraka itu bukan kholidina, bukan selama-lamanya. Yang kholidina nanti di surga. Bahkan ada hadis, seorang perempuan yang gak rajin dirinya, sodakohnya pang pelit-pelitnya, pernah sekali-kalinya sodako, itu pun roti yang gak sudah enak, yang sudah gak enak disodakokan. Pernah sodako sekali pakaian, itu pun pakaian yang sudah gak pantas dipakai disodako. Hanya sekali-kalinya itu sodako. Singkatnya, ini perempuan meninggal. Saking sayangnya anak perempuannya itu bermimpi bagaimana ibunya di akhir. Dalam mimpinya melihat ibunya di sebelah kanan membawa roti yang buruk tadi, sebelah kiri membawa kain yang buruk tadi. Dipakai untuk apa? Menghalau api yang mau membakar kebahagiaan. Diusir hingga gak terasa panas. Walaupun begitu anaknya kasihan. Apa? Anaknya kasihan. Singkatnya, besok pagi anaknya itu tangannya gak bisa gerak. Disampaikan ke Nabi, Nabi gini, ibu saya begini dan begitu. Dalam mimpi saya, ibu saya di neraka, api diusir dengan sedekah itu.
karena saya kasihan, mau saya tolong, mau saya tarik. Gak bisa. Tahu-tahu matinya tangan saya gak bisa. Apa makna hadis itu? Sedekah walaupun bisa menghalau panasnya, sehingga walaupun di neraka ada waktunya nanti akan diangkat. Itu Bang Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kalau Mu'tazilah gak di surga, gak di neraka. Ya kalau oleh malaikat Ridwan diusir, jangan dekat-dekat surga. Oleh malaikat Malik, sono kamu. Padahal di akhirat cuma kalau gak di neraka ya di. Jadi yang perlu saya ingatkan adalah dari memahami hadis ini yang kata kuncinya latar tarikuna pasti akan benar-benar 72 surga neraka yang satu ke surga. Walaupun itu ke neraka 72 tapi hati tetap menyebutkan enggak. Lalu yang sejannah tadi yang satu itu siapa? Hilang. Ditanyakan ke Nabi, siapa yang menjadi anak itu Nabi? Manhum? Siapa mereka? Dan kelompok yang kejana itu tolak al-jamaah. Apa al-jamaah? Yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di sinilah maka kemudian ketemu dengan ada istilah Ahlussunnah. Sehingga kita mempelajari mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah, harapannya semoga menjadi yang wahidatun fil jannah. Itu maksudnya. Dan ketika nanti menjadi guru PAI, jangan sekali-kali ketika ketemu yang 72 golongan ini yang jelas-jelas firqah yang neraka versi Nabi, dan kemudian Nabi juga tetap mengatakan umatku, jangan kemudian mengatakan kaum kafir. Kalau yang jelas-jelas sesat, yang jelas-jelas sesat firqah golongan itu yang kemarin rame hakekoh berapa suka 16 orang telanjang bareng mandi di sungai, ngakunya ajaran hakekoh. Sekarang lagi pesantren setelah 16 orang ditangkap semuanya sebab itu tidak jelas sesat. Itu dibalik bilang itu 7 bulan yang lalu bukan berapa sesat, 5 waktu. Jadi sholat itu 5 waktu, sholat itu 8 waktu, bukan 5 waktu lagi. Dan sholat itu bukan menghadap ke arah kiblat ke Ka'bah, tetapi menghadap ke arah 5 arah. Ya barat, ya timur, ya selatan, ya utara, atas. Itu juga sesat lagi. Sebab yang namanya sholat yang menghadap ke arah itu bukan firqah yang 72 itu. Kalau yang firqah 72 ini jelas masih sholatnya sama, syahadatnya sama. Lalu pada sisi mana firqahnya? Lihat saja mereka. Kalau jelas-jelas model kayak gini, tanya masih sholat, masih syahadat, masih sholat, masih, dan seterusnya masih. Tetapi berhadapan dengan yang lain mengatakan kafir dan tadi itu yang berbuat dosa kafir. Jadi sekali lagi nanti akan kita bahas lebih panjang lagi. Kata kuncinya adalah berpegangan pada hadis latak tadi mati ala salah yang kita dan tadi waktu gila ya Rasulullah maju bola untuk persyaratan sudah dilengkapi untuk foto, terus kemudian apa itu? KTP.